ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka pergi ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau merenungkan, tetapi yang terus memelihara dan melakukannya. Ibu Bapak, saudari-saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di minggu saat ini, di Minggu Rogate, kita belajar lagi tentang berdoa. Kalau bicara tentang doa, banyak sekali yang bertanya kepada saya biasanya, "Pak Pendeta, gimana caranya doa yang benar? Pak Pendeta, seperti apa sih gestur tubuh kita kalau lagi berdoa?" Karena mungkin kita melihat ada banyak sekali gestur tubuh yang beda-beda. Dari sekolah minggu saya diajarinya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tapi saya lihat ada juga pendeta yang kalau berdoa nggak lipat tangan, Pak Pendeta. Lalu seperti apa doa yang benar? Seperti apa cara berdoa yang baik? Nah, semua bicaranya tentang cara. Tapi sebelum bicara tentang cara, ibu bapak, saudari-saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita memaknai doa itu sendiri. Supaya kita bisa sungguh-sungguh berdoa dengan cara yang tepat seperti yang seharusnya kita berdoa. Maka sebelum cara, pertanyaannya doa itu apa sih? Kita tahu banyak yang bicara doa itu komunikasi kita dengan Tuhan, Pak Pendeta. Tepat. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Jika kita selama ini bilang doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana cara kita berkomunikasi? Bagaimana kualitas komunikasi kita dengan Allah? Kalau kita berkomunikasi, ya pasti ada orang yang berbicara, ada orang yang mendengar. Kalau komunikasi cuma satu yang bicara terus, sementara yang satu hanya terus menjadi pihak yang mendengar, kira-kira apakah itu komunikasi yang baik? Kan itu pertanyaannya. Maka kalau kita belajar dari apa yang tadi kita baca dalam peristiwa Keluaran, ketika orang-orang Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau, laut yang diseberangi itu, maka kita melihat orang-orang ini menjadi orang-orang yang berusaha untuk berbicara dan meminta Allah mendengar. Salah apa enggak? Enggak salah. Bolehlah. Dan Allah memperkenankan kita berbicara kepadanya, mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita, mengungkapkan apa yang menjadi isi pikiran kita, mengungkapkan harapan-harapan kita. Gak ada yang salah ketika kita berbicara dan Allah mendengar.
Allah memberi ruang yang seluas-luasnya. Allah memberi kita kesempatan yang seluas-luasnya. Kita boleh berbicara sebanyak apapun yang kita mau kepada Allah. Tapi ada persoalan. Kalau dibalik, berlaku yang sama enggak? Kan doa komunikasi katanya. Kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah untuk ayo bicara. Apa ceritamu hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Silakan bicara, silakan cerita, silakan ungkapkan semuanya. Tapi apakah kita juga memberi ruang yang sama? Apakah kita juga memberikan kesempatan yang sama untuk, ya Allah, gantian, bicaralah sebanyak-banyaknya kepadaku dan aku mau mendengar. Coba masalahnya kadang kita gak adil bagian ini. Kita mau cerita, kita mau bicara, kita pengen Allah mendengar isi hati saya. Kita pengen Allah mendengar curhatan saya, perasaan saya. Kita pengen Allah dengar apa yang menjadi maunya saya. Tapi ketika Tuhan mungkin mengatakan pada kita, gantian ya anakku. Bentar Tuhan, bentar, ceritaku masih banyak. Bentar, gantian dulu nakku. Bentar dulu Tuhan. Padahal lihat apa yang tadi dikatakan dalam ayat 26 dari Keluaran pasal 15 yang kita baca. Allah mendengar-dengar. Allah mau dengar isi hati orang-orang Israel, didengar ketika orang-orang Israel. Wah pahit ini. Tuhan, kita mau minum apa di sini? Didengar. Lewat Musa, Allah memberikan sepotong kayu untuk kemudian diberikan kepada air dan air itu menjadi manis. Didengar. Tapi ayat 26 firman Allah mengatakan, setelah Allah memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya, 26 bilang begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Tuhan juga bilang, gantianlah. Masa kita terus yang mau bicara dan kita meminta, Tuhan dengar dulu Tuhan, dengar dulu. Bentar, ceritaku masih panjang, dengar dulu. Ya walaupun Tuhan sangat sabar sama kita, dia dengar cerita kita, dia sangat mau mendengar kita. Tapi ketika kita tidak pernah memberikan diri kita, memberi ruang dan waktu kepada Allah untuk, Tuhan aku mau gantian. Sekarang aku mau diem. Aku mau denger. Mangga, silahkan. Berbicaralah kepadaku Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak, saudari-saudara dan juga anak-anak, ada banyak orang yang mengatakan doa itu sepaket dengan firman. Banyak berdoa tapi tidak membuka mata, membuka telinga, membuka hati dan pikiran kita untuk membaca firman. Maka kita akan menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang sangat egosentris. Cuma bicara tentang maunya saya didengar, tapi kita tidak mau belajar membuka diri. Maunya Tuhan apa ya? Maunya Tuhan buat hidupku itu apa ya? Maka yang pertama, jika kita sangat meyakini doa itu adalah komunikasi, beri ruang yang memadai, beri ruang yang layak, untuk kita berbicara kepada Allah, karena banyak orang juga lebih banyak memberi ruang kepada medsosnya untuk bicara dibanding kepada Allah. Dan beri ruang yang layak untuk kita belajar mendengar. Supaya pada akhirnya bukan hanya tentang kita tahu apa yang kita mau, tapi kita juga tahu apa yang Allah mau. Maka jangan kaget kalau misalkan kita berkali-kali bilang, Tuhan kok gak dijawab doaku? Tuhan kok engkau tidak mengabulkan apa yang aku mau? Tuhan kapan jawaban doaku? Wih, ada yang ngeri Bu Bapak. Ada yang sangat mengerikan. Kalau kita membaca surat Yakobus misalnya, boleh yuk kita buka. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4.
Kita lihat dari ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Bolehlah kita buka ya. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Saya bantu bacakan. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bagian berikutnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tapi bagian ayat berikutnya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kadang-kadang kita berdoa yang salah. Kok bisa salah? Karena kita nggak memberi diri untuk kita mendengar yang Tuhan mau apa. Doa kita berisi apa? Hawa nafsu. Maunya saya. Mimpinya saya. Nggak terarah jadinya hidup kita. Doa kita menjadi semakin egosentris. Doa kita hanya terus mementingkan diri kita sendiri. Suara Tuhan kita bungkam. Diam dulu Tuhan, diam dulu. Ini nih, aku punya mimpi. Kenapa? Masa Bapak itu udah beli mobil baru? Kapan aku punya mobilnya Tuhan? Wah, panas ya, mulai panas. Oh, saya nggak bicara materi Pak. Iya, bicara apa tentang sekolah anak. Anaknya Bapak itu loh, masuk dia di sekolah ini. Anak kita pun kan nggak bodoh-bodoh kali anak kita. Pintarnya juga anak kita kok nggak sampai ya. Curang kali dia itu. Wah, mulai ribut kita. Ngomongin kampus anak kita, bersaing iri hati, lalu kita berdoa, kasihlah Tuhan, dapat kuliah dia di perguruan tinggi ini. Wah, begitu Tuhan gak izinkan, jahat kalinya Tuhan ini sama kami. Loh, kenapa? Jangan-jangan isi doa kita mementingkan hawa nafsu dan bukan mendengar. Tuhan maunya apa ya? Bahkan ada yang menarik loh, kata hawa nafsu yang tadi dipakai di Yakobus 4. Itu dari kata yang sangat populer buat anak muda. Hedon. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani hedon. Jadi hati-hati kalau doa kita udah semakin hedon ya. Semakin doa kita menjadi semakin hedon, mementingkan keinginan-keinginan yang sifatnya hedon, hati-hati. Yakobus bilang, salah doamu. Maka apa yang kita lihat lagi, balik lagi. Doa adalah komunikasi. Allah memberi kita ruang yang sangat luas untuk bicara, tapi pada saat yang sama beri ruang yang sangat besar bagi Allah untuk berbicara kepada kita. Tapi ada satu lagi yang bukan hanya sekadar bicara dan mendengar. Jika doa itu adalah komunikasi, komunikasi itu hanya terjadi jika kita punya relasi. Ada satu hal yang lebih mendasar yang bisa membuat komunikasi ini berjalan dengan baik. Relasi. Ibu bapak mungkin belum terlalu kenal saya. Dan karena belum kenal mungkin kita gak ngobrol banyak. Mungkin cuma sebatas, selamat pagi Pak, dari mana Pak, begitu ya. Tapi kalau sudah semakin kenal, mungkin kita ngobrolnya akan lebih panjang. Mungkin kita akan cerita lebih banyak. Mungkin kita akan lebih sharing-sharing, ngobrolin dari mulai yang sangat serius sampai yang remeh-temeh. Dari mulai yang sangat serius sampai yang bercanda. Karena sudah kenal. Karena ada relasi yang dibangun. Kalau nggak ada relasi, ya mungkin ngobrolnya formalitas. Kayak kalau kita nelpon CS, selamat pagi, saya dengan ini, ada yang bisa dibantu, silakan bicara, dicatat ya, dan seterusnya. Ya saya mau komplain gini. Baik, kami terima. Itu kan gaya CS banget ya. Customer service gitu ya. Tapi kan kita dengan Allah bukan relasi antara customer dengan CS. Relasi kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus adalah relasi seperti Bapa dan anak. Bahkan
Yesus sendiri mengatakan kepada para muridnya dalam Injil Yohanes, bukan cuma sekadar Bapa dan Anak. Yesus mengatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Wih. Kalau buat anak-anak muda ini katanya, kalian besti-bestiku guys. Wah. Kalau Allah menempatkan dirinya di hadapan kita, jika Allah memberi dirinya kepada kita sebagai besti, ya bayangkanlah kayak kita lagi ngobrol sama bestinya kita. Ngobrolnya pasti asik. Dan bahkan ngobrolnya bukan seperti yang terpaksa. Saya kalau lihat anak-anak muda itu ya, apalagi anak-anak remaja, katekisasi, mereka yang ketemu muda. Kalau udah ketemu besti, mereka itu bukan yang ngobrol yuk kita, enggak, langsung hei, aku mau cerita, sini duduk, aku mau cerita, ada ini loh. Tapi kok nggak gitu ya kalau doa ya? Nggak sebersemangat itu. Jangan-jangan persoalannya adalah kualitas relasi kita dengan Allah. Allah sudah mengatakan kepada kita, kamu adalah sahabat-sahabatku. Tapi apakah kita mengatakan itu juga kepada Allah? Allah, kau juga sahabat buatku. Allah, kau juga adalah bestiku banget. Maka kalau engkau bestiku, sebelum yang lain tahu tentang cerita hidupku, aku mau cerita dulu sama engkau Tuhan. Sebelum yang lain dengar, aku mau kasih tahu engkau duluan Tuhan. Kan nama besti begitu ya. Yang lain belum tahu, bestinya udah tahu. Yang lain gak ngerti, bestinya ngerti sendirian. Kalau bisa Allah duluan yang paling tahu tentang hidup kita. Maka persoalan komunikasi ini juga pertama-tama jangan-jangan relasi kita dengan Allah tak sedekat itu. Bukan karena Allah yang jauh, tapi karena kita yang tak pernah mau dekat. Bukan karena Allah yang tak bersahabat, tapi kita yang malas bersahabat dengan Allah. Dan ini persoalan. Doa jadi formalitas. Ya mari kita berdoa sebelum makan. Ya kumpul doa sebelum makan. Ya setelah makan berdoa. Protokoler sekali jadinya. Padahal akan beda jika doa, bahkan sesederhana doa mau makan itu dihayati sebagai saya mau cerita dulu, saya mau bilang say thanks, saya mau bilang makasih dulu sama bestiku. Makasih Tuhan Yesus. Kau baik. Beda, gairahnya beda. Bukan yang cuma sekadar seperti hafalan, seperti mantra. Doa mau makan sepertinya udah itu aja gitu ya, kalimatnya udah sama. Mungkin kita udah hafal, kalau Bapak ini yang berdoa pasti kalimat doa makanya ini. Karena apa? Karena sering berdoanya itu aja, mantra jadinya. Bukan lagi sesuatu yang dari hati. Bukan lagi sesuatu yang saya pengen mengucapkan terima kasih dengan kata-kata yang sangat cair, luas. Dan kemudian saya mengatakan seperti saya berbicara kepada sahabatku yang sangat baik. Atau seperti kepada Bapakku yang sangat saya hargai, saya hormati, saya punya respect yang besar. Maka ada satu kalimat dalam bahasa Latin. Lex orandi, lex credendi. Dalam bahasa Latin, lex orandi, lex credendi. Lex itu aturan, orandi, oratio, kita kenal dengan kata orasi, aturan perkataan, lex aturan credendi, credo, iman yang kita akui. Terus apa maksudnya? Lex orandi, lex credendi. Apa yang menjadi bahasa kita yang keluar dalam doa kita, itu mencerminkan apa yang kita imani. Paling gampang ketemu orang, lalu kemudian dengerin doanya, kita tahu teologi orang itu apa. Kalimat doa mencerminkan teologinya. Kalimat doa mencerminkan apa yang ia kenali tentang Allah. Kalimat doa mencerminkan bagaimana relasinya dengan Allah. Berarti kalimat doa harus hati-hati Pak. Enggak, ini bukan tentang harus hati-hati atau enggak. Tapi harus seperti relasi kita.
Kalimat doa itu mencerminkan apa yang kita pahami tentang Allah. Dan karenanya pengenalan itu penting. Relasi itu penting. Apa yang terjadi pada orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir? Ketika mereka belum sepenuh-penuhnya mengenal siapa Allah, ketika mereka selama ini hanya mengetahui tentang Allah sebatas dari cerita nenek moyang mereka dan seterusnya, yang terjadi pada diri mereka adalah saya menjadikan Allah sebagai pemenuh kebutuhan saya, hasrat saya. Maka mereka bisa ngomel-ngomel sekenanya sama Musa. Mana nih? Kita mau minum air apa ini? Mana ini? Kita dibawa ke sini buat jadi mati apa? Mana ini? Mendingan saya di Mesir. Kalau di Mesir kalaupun mati depan saya daging. Di sini kita cuma mati di padang gurun dan seterusnya dan seterusnya. Kisah-kisah orang Israel yang belum sepenuh-penuhnya punya relasi yang kuat dengan Allah hanya terus membuat kalimat-kalimat doa mereka penuh dengan kutuk, penuh dengan keluh, penuh dengan komplain. Berarti Allah nggak nerima komplain, nerima. Dan kita lihat berkali-kali Allah mencukupkan orang Israel dengan caranya yang ajaib. Allah tak pernah marah. Allah tak pernah tutup telinga. Bahkan untuk setiap komplain, keluh kesah, ratap kita. Enggak, Allah enggak pernah tutup telinga. Allah selalu beri diri untuk mendengar kita. Hanya saja sayang sekali kalau kita hanya menjadikan doa sebagai tempat untuk komplain kepada Allah. Sayang sekali jika doa itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh hanya jika kita memiliki keperluan. Sayang sekali. Yang rugi siapa? Kita. Yang rugi kita. Coba Bapak Ibu sebagai suami istri dilihat lagi isi chattingnya nanti ya. Kalau isi chattingnya itu komplain, suaminya komplain, mana ini masakan begini-begini. Istrinya komplain sama suaminya. Kalau di rumah isi komunikasinya satu komplain. Gak ada istilahnya bilang makasih, gak ada pujian dan lain sebagainya. Aduh, rumah tangganya dugaan saya kayaknya sih rada panas kuping gitu ya. Kayaknya aduh macam mana lah pulang ke rumah ini, ntar paling juga isinya komplain. Lama-lama lah kami di gereja dulu lah. Kenapa? Nanti kalau pulang di rumah enggak lah, bukan lah. Itu bukan orang GBKP lah ya. Orang GBKP kan kalau di gereja bagus-bagus. Iya kan ya? Iyalah. Yang di gereja-gereja ini orang-orang yang pelayanan. Enggak, itu gereja lain itu. Gereja lain. Kalau di gereja lain mungkin ada itu. Kenapa yang di gereja? Di rumah itu berisiknya. Kenapa kamu di gereja terus? Kayaknya rajin kali. Dari pagi jam 7:30 sampai pulang 4:30 sore. Kalau di rumah istri cerewet, anak pun ribet. Di gereja lebih baik, tenang hatiku. Wah, enggak lah, enggak. Sekali gitu orang lain. Bukan GBKP, bukan. Ya. Tapi mari kita bangun tadi. Komunikasi yang sehat antara kita dengan Allah. Jangan hanya diisi dengan yang terus-menerus gerutu, komplain, marah, kecaman dan lain sebagainya. Enggak. Ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Ingatlah bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang bahkan sudah tahu apa yang kita perlukan dan memberi itu semua kepada kita jauh sebelum kita mengatakan semua komplain, semua keinginan, semua perkataan kita kepada Dia. Sayang sekali jika hidup kita hanya terus-menerus diisi dengan gerutu, diisi dengan keluh, diisi dengan komplain. Coba dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat dari sudut pandang rahmat, maka isi doa kita akan menjadi doa yang tak pernah berhenti memuji Dia. Ada satu lagu yang sangat saya suka. Dan setiap kali nyanyi lagu ini bergetar pasti. Lagunya Kidung Jemaat. Setiap kali mulai penuh dengan keluh kesah, lagu ini menguatkan buat saya. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku
Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ketika kita punya banyak hal dan kita meletakkannya kepada Allah, Ia jaga itu kok. Dan ketika kita mengatakan, Tuhan aku taruh seluruh hidupku kepadamu, aku blank, aku gak ngerti, pergumulan ini terlalu berat, aku gak ngerti harus apa, aku cuma bisa ini Tuhan, aku taruh kepadamu, aku taruhkan ini semua kepadamu dan aku percaya Engkau atur. Dan ketika kita memberi diri untuk melihat apa yang Tuhan atur dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, setiap hari kita hanya bisa mengatakan, ajaib pisan euy. Heran saya. Kalau kita sungguh-sungguh mengatakan, saya gak ngerti dan saya pertaruhkan hidup saya kepadamu ya Allah. Saya mau letakkan semuanya di dalam iman ini. Biar cara Allah yang bekerja. Saya sangat yakin. Dan itu yang saya yakini juga sebagai pengalaman iman saya. Allah gak mungkin mengkhianati kita. Dan Allah tak sedetik pun meninggalkan kita. Ia terus memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Maka doa adalah relasi antara kita dengan Allah. Tapi ada satu soal yang lain. Doa bukan hanya relasi antara kita dengan Allah, ibu bapak, saudari-saudara. Bacaan pertama yang tadi dibacakan, Matius pasal 6. Doa yang sudah sangat kita hafal, isinya doa Bapa kami, betul ya? Tadi kita membaca memang sampai ayat 13. Tapi saya mau mengajak kita buka Matius 6-nya 2 ayat setelahnya. Matius 6 ayat 14 dan 15. Persis setelah rumusan doa Bapa kami. Persis 2 ayat persis setelah rumusan doa Bapa kami. Doa Bapa kaminya biasanya kita ucapkan dan saya yakin nanti kita ucapkan lagi. Bapa kami yang di surga dan seterusnya karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi doa ini bukan cuma tentang, doa itu cuma urusan antara aku dan Tuhan. Betul, tapi bukan cuma itu. Bahkan di dalam doa Bapa kami yang setiap minggu kita ucapkan, di dalam doa Bapa kami yang dalam doa itu kemudian kita pandang sebagai doa yang sempurna. Esensinya menurut Matius apa? Pengampunan. Jadi kalau tema kita berdoa sungguh-sungguh, bagian ini yang berat. Ini yang bagian berat. Mau gak berdoa yang sungguh-sungguh itu juga adalah, Tuhan, hari ini aku kecewa. Hari ini aku sakit hati. Hari ini aku marah. Hari ini aku gedek banget. Tapi di dalam doa ini, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk bisa mengatakan, I forgive him, I forgive her. Saya mengampuninya. Karena doa yang tanpa memberi diri untuk mengampuni tidak menjadi doa yang sungguh-sungguh. Jadi nanti kalau kita doa Bapa kami, silahkan ingat semua yang bikin kita kesal. Silahkan ingat yang membuat kita hari ini marah. Silahkan ingat semua orang yang hari ini masih jadi dendam buat kita.
Dan dalam doa Bapa kami itu, ketika nanti kita mengucapkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, nande ini, nande ini, nande ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Amin. Iyalah ya, doa yang sungguh-sungguh. Doa Bapa kami kan bukan mantra. Doa Bapa kami kan bukan hafalan. Bukan simsalabim doa Bapa kami. Bukan abrakadabra. Doa Bapa kami itu relasi. Relasi kita dengan Allah. Yang kemudian harus nyata dalam relasi kita dengan sesama. Tuhan ampuni aku. Terus Allah bilang, tak maafkan. Maafin dia juga ya. Lah, bagaimana ini? Ya, mau berdoa yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara? Mau ya? Nanti pas doa Bapak kami diingat ya. Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, nande ini, nande ini, nande ini gitu ya. Terus dalam doa Bapa kami nanti bagian itu kita pelan-pelan dikit. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita jeda dulu bentar gitu ya. Nih. Tak maafin. Baru kita berikutnya. Mau begitu? Wah, yakin. Habis doa Bapa kami pulang dari situ langsung buru-buru. Parkir dia belah mana tadi itu? Parkir dia itu. Jangan salaman kita, buru-buru kita. Bahaya. Jangan-jangan di sini tadi ada yang ngelihat dulu pas masuk, duduk mana itu Bapak itu? Oh, duduk bagian situ dia. Kita duduk ke belakang kita. Cilaka 12. Iya. Kita doa panjang kali lebar kayak orang munafik ya kata Yesus ya. Tapi begitu di dalam hatinya, saya gak mau mengampuni. Saya gak mau. Berdoalah yang sungguh-sungguh. Karena berdoa dengan sungguh-sungguh berarti bicara tentang relasi. Tuhan Yesus sendiri menekankan bagaimana relasi itu adalah dasar yang penting. Dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya supaya di dalam dia kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Maka jika Yesus Kristus adalah Yesus yang memulihkan relasi antara kita dengan Allah, maka di dalam doa Bapa kami, bahkan di dalam semua doa yang selalu kita akhiri dengan mengatakan di dalam nama Yesus kami berdoa, maka biarlah di dalam nama Yesus itu juga kita memberi diri kita, ubahkan aku ya Tuhan, supaya hatiku yang berdoa ini adalah hati yang senantiasa mau mengampuni. Kiranya Tuhan menolong kita dan selamat berdoa dengan hati yang mencintai Allah dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tadinya mau meminta banyak. Dan Kau masih tetap memperkenankan kami untuk meminta. Tetapi pada saat yang sama ketika kami mengingat lagi apa yang terjadi dalam hidup kami hanya bisa mengatakan, ajaib Tuhan, ajaib sekali. Maka ajarlah kami supaya kami juga bisa terus berkomunikasi